dalam rangka beberapa pemahaman sekaligus beban hati. Jemaat undang untuk bangkit berdiri, kita ramaikan lagu. Kini Jemaat 400 hari pertama dan yang kedua. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita lantunkan Kidung Jemaat 400 bait 3 dan 4. Memanggilku ke tempat tinggi
Kami bersyukur Engkau menghantarkan kami hingga di sore hari ini. Dengan segala kebaikan dan anugerah Tuhan, Engkau menuntun mulai dari hari kemarin hingga pada saat ini Tuhan. Dalam seluruh rangkaian acara adat, penghormatan terakhir yang hendak bersama kami nyatakan untuk almarhum Bapak Apri Bangun. Sebentar kami hendak membaca, merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Engkau meneduhkan hati dan pikiran kami, agar pada saat ini hanya kepada Engkau saja hati pikiran kami tertuju, sehingga kehidupan kami semakin Engkau kuatkan. Dan ketika kami hendak menghantarkan sahabat kami, saudara seiman kami, Bapak Apri Bangun, ke tempat istirahatnya yang terakhir, Engkau yang menaungi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan, siap juga belajar melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Demikian firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Demikian firman Tuhan. Selamat sore sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Agak lelah keluarga. Enggak ya. Kalau gitu saya boleh tanya. Saya biasanya manggil Bu Martin itu Eda. Eda, boleh ke samping saya sebentar. Dari semua pakaian Pak Apri Bangun, kalau saya dan kita semua boleh tahu kenapa pakaian ini yang dipilih? Karena ini pakaian dia waktu yang diminta pemerintah. Dan itu boleh kesini. Apakah yang dimaksud pakaian yang dipakai ini, momen ini? Boleh diceritakan kepada kita semua apa yang akan kita lihat? Di luar dari foto ini, papa itu sebenarnya dari dulu punya jas warnanya gelap
Bapak itu, saya mau dong punya jas yang warnanya terang. Sama ini saya nggak punya warna terang. Dipilih warna-warna. Akhirnya dia tanya, mana menurut lu yang paling bagus? Tapi saya nggak menyangka bahwa ternyata yang saya pilih itu baju yang akan nanti yang dipakai Bapak terakhir. Dari momen ini yang saya lihat yaitu saat berjalan di altar gereja saat mau pemberkatan, disitulah saya diantar oleh penjaga saya yang dalam maksud menjaga adalah yang mengupayakan semua, yang menjaga keluarga, yang menjaga saya, yang menjaga keluarga saya, dan juga mungkin berat bagi bapak saya untuk mengantar saya di situ karena ada hal-hal yang harus sesuatu yang biasanya dia jaga, tanggung jawab dia kasih ke abang Leno. Tapi di situ saya melihat, tapi sekarang saya melihat foto itu, saya seperti melihat Papa itu ya memang malaikat penjaga saya sampai kapanpun itu, penjaga di dunia ini ataupun penjaga dari surga sana, begitu. Ini adalah foto Kak Eta dengan Pak Apri Bangun dalam prosesi masuk menuju altar di GKP Bethel Cirebon dengan jas yang sama yang dipakai sore hari. Pasti ini dipilih karena terbaik, pakaian yang terbaik. Saat Yusuf orang Arimatea dalam bagian perikop yang kita baca di sore hari ini mau mengafani Yesus, ia memilih kain linen atau lenan. Kalau di Alkitab Bapak Ibu mungkin masih lenan ya, di TB2 linen. Kain linen atau lenan ini terbuat dari kulit batang rami yang diolah, lalu seratnya dipintang. Kayu rami, Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang perkabungan, tumbuh secara luas di Palestina. Tapi gak banyak. Gak banyak. Maka pasti kita akan tahu sekali kain ini sangat mahal. Ya. Karena sulit pasti mahal sehingga orang yang pakai bahan linen pastilah orang yang kaya, pastilah orang penting, bukan orang biasa. Dan memakai bahan linen itu adalah sebuah keharusan bagi para imam. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 28 ayat 39. Para imam pada zaman itu wajib memakai pakaian dari bahan linen atau lenan. Dan kalau kita mencermati di Keluaran pasal 26, kain linen atau lenan ini digunakan untuk membuat 10 tirai kemah suci, tabir dan tirai pintu kemahnya. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Dan kain itulah yang dipakai Yusuf orang Arimatea untuk mengafani Yesus. Kain itu luar biasa. Tindakan Yusuf dari Arimatea ini menunjukkan rasa hormat yang sangat besar kepada Yesus. Meski ia bukan salah satu dari 12 murid yang populer disebut-sebut dalam Alkitab, ya. Ada enggak nama Yusuf orang Arimatea dalam ke-12 murid Yesus? Gak ada. Tapi ayat 57 bagian akhir mengatakan bahwa dia telah menjadi murid Yesus juga. Lalu kemana yang lain? Saat terakhirnya justru Yusuf orang Arimatea lah yang memberikan penghormatan sangat luar biasa kepada Yesus.
Kak Nita, kalau tahun lalu Kak Nita diantar Bapak, manggilnya Bapak ya, ke altar. Sekarang Kak Nita yang antar Bapak ke tempat istirahat terakhir. Kak Nita mau ngomong apa sama Bapak? Kalau dulu saat Bapak nganterin saya di altar itu, Bapak itu bilangnya seperti ini ke Reno. Reno, saya serahkan anakku Ari Junita berbangun kepadamu untuk dijaga dan disayangi. Sekarang kami keluarga mengantar Bapak ke tempat beristirahat terakhir menuju ke rumah Bapak di surga. Kami bilang selamat jalan Bapak, jagain kami selalu dan menjadi pendoa kami selalu dari sana buat kami Bapak. Kak Reno, tahu momen ini ya? Boleh dijelaskan kepada kita sekalian apa sih yang Bapak kasih tahu saat momen ini? Yang Bapak sampaikan itu yang tadi kita sampaikan. Saya bilang, ya, Mama selamat jalan. Tolong perhatikan kami, tolong pantau kami dari tempat Mama yang baru. Dan salam untuk Bapak saya. Terima kasih, Kak Bakar. Eda, ingat momen ini? Pakai baju yang sama? Oke. Dengan senyum yang ada di foto ini, Pak Apri Bangun juga ingin melihat senyum Eda ke depannya bersama dengan anak-anak. Saya yakin itu. Kiranya Eda dapat. Kak Lia, Kak Martinus mau ngomong apa sama Pak? Udah selalu support kita, anak-anak Papa. Apapun yang kita mau, Papa selalu mengusahakan jadi pimpinan Papa. Dan walaupun kerasnya Papa, itu membentuk kita jadi anak yang tangguh dan membuat masa depan kita lebih baik. Terima kasih Papa. Lihat sama terus, walaupun Papa belum melihat kami, tapi kami yakin yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan untuk kami. Baik jalan Papa, tenang, Mama akan kami jaga di sini. Papa, selamat jalan ya Papa, dan saya di surga. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasih Tuhan, kehadiran kita semua adalah bukti penghormatan kita kepada Bapak Apri Bangun. Keluarga besar Bangun sungguh memberikan penghormatan terakhir yang sangat baik dalam pandangan saya. Yang terbaik, sama seperti Yusuf orang Arimatea memberikan yang terbaik saat murid-murid yang mulai pergi bagi Yesus pada saat itu. Meski masih ada ketidakpuasan dalam merawat di penghiburan satu dinyatakan, tapi Tuhan bilang anakku ini tidak boleh merasakan sakit terlalu lama.
Tuhan menyembuhkan dengan sempurna menurut kehendak-Nya. Maka dalam kebanggaan upaya memberi penghormatan terakhir yang terbaik, mari kita antar bapak, suami, kakak, adik, sahabat, saudara kita, Bapak Apri Bangun, yang telah menang dari rasa sakit menuju hidup kekal bersama Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Kami mohon penyertaan-Mu dari tempat ini sampai ke tempat pemakaman, tempat istirahat yang terakhir, untuk kekasih kami, sahabat kami, saudara kami, Bapak Apri Bangun. Dalam anugerah Yesus Kristus, kami yang memberikan penghormatan yang terbaik, pastilah ada sebuah kebanggaan untuk Bapak Apri Bangun. Maka biarlah dengan kebanggaan juga kami menghantarkan dengan sebuah keyakinan, Bapak Apri Bangun telah sembuh dengan sempurna menurut kehendak Tuhan, dan telah berada dalam kekekalan di mana sakit tidak akan Ia rasakan lagi. Sempurnakanlah perjalanan kami ya Tuhan, dalam menghantarkan sahabat kami ke tempat istirahatnya yang terakhir. Ke dalam tangan-Mu kami datang memohon, di dalam Yesus Kristus sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri dan kita lantunkan pujian Kidung Jemaat 438.
Baiklah, kita sekarang berangkat untuk membawa jenazah saudara kita ini ke tempat pemakaman. Maka jiwanya kita serahkan kepada rahmat Allah. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. juga cuma dipersilakan sebelum daripada oleh petugas untuk Mas Jamal. Kaget. Sebelum baru majelis jemaat, dipersilakan keluarga inti juga, dipersilakan memberikan pemakaman terakhir. Ya, Lagi manggil orang. silakan pihak keluarga. Lagi manggil orang. Lagi manggil. Bapak Ibu Majelis dan jemaat ya bersabar sebentar. Dipersilakan pada keluarga terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sebelah kanan nggak?
Jangan situ nak. Dibenerin dulu. Bantu Pak Menteri.